Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya muliakan dan saya hormati para hakim konstitusi. Yang saya hormati pihak pemohon, pihak termohon, pihak terkait, Ibu Bapak semuanya, kami harap hari ini dan selanjutnya kita sehat. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Profesor Gandes Retno Rahayu. Saya hadir di sini atas undangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyampaikan keterangan terkait 3 perkara yang disidangkan pada siang hari ini. Mohon izin karena latar belakang keilmuan saya adalah pendidikan kedokteran dan kesehatan, maka saya akan meninjau 3 perkara ini dari perspektif pendidikan kedokteran dan kesehatan. Sistematika yang akan saya sampaikan sederhana. Nomor 1 tentang dokter sebagai profesi, nomor 2 tentang pendidikan dokter, nomor 3 tentang Continuing Professional Development atau CPD. 3 hal ini akan memberikan konteks yang sangat penting dan sangat serius terhadap 3 perkara yang disidangkan hari ini. Maka setelah 3 hal tersebut, baru kemudian saya akan berusaha meninjau perkara yang disidangkan. Next. Ibu Bapak, andaikan kita pernah atau kita mempunyai saudara atau tetangga atau kenalan kita yang sedang sakit, entah sakit akut atau kronik, entah yang sangat parah atau tidak, entah yang emergensi ataupun sebenarnya tidak emergensi, maka kalau kita tanya dokter dan tenaga kesehatan seperti apa yang diharapkan oleh pasien, saya cukup yakin jawabannya ada di slide berikutnya. Minimal, pasien dan keluarga akan berharap untuk ditemani, ditolong, dikelola oleh dokter dan tenaga kesehatan yang pintar, terampil, beretika, komunikasinya baik, responsif, mudah dihubungi, teliti, dapat dipercaya, menghargai nilai dan value pasien dan melibatkan pasien dan keluarga dalam penanganan kasus tersebut. Next. Dokter sebagai profesi mempunyai atribut yang harus dimiliki, yaitu atribut sebagai seorang profesional. Profesionalisme atribut. Apa saja? Itu bisa kita lihat, ada banyak atribut seperti yang sebenarnya diharapkan oleh pasien tadi. Kompetens, komitmen, mampu menjaga confidentiality, otonomi, altruis, integrity, honesty, morality, dan ethical conduct, trustworthiness, responsibility to the profession, self-regulation, responsibility to society, dan teamwork. Ibu Bapak, saya mohon izin, salah satu yang menjadi sentral diskusi kita hari ini adalah tentang otonomi, self-regulation. Apakah otonomi dan self-regulation seorang dokter tenaga kesehatan adalah otonomi dan self-regulation yang semau-maunya? Tidak. Kenapa? Kita lihat slide berikutnya. Dokter mengucap sumpah. Sampai sekarang. Sumpah ini ada berbagai macam, namun ada 2 yang ingin saya baca. Pertama, seorang dokter bersumpah membaktikan hidupnya untuk
perikemanusiaan. Yang kedua yang saya ingin bacakan, dengan pengetahuan yang dimiliki, dia tidak akan menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Jadi walaupun tadi ada otonomi, ada self-regulation, tidak berarti kemudian tidak ada batas. Tidak berarti bahwa kemudian itu semau-maunya, karena dia harus berfokus pada perikemanusiaan. Bahkan ketika diancam. Next. Saya memakai kata ironi, maka saya pisahkan grafik tersebut. Dokter yang disumpah untuk mengutamakan perikemanusiaan, dia harus bekerja dalam satu sistem kesehatan yang mana komponen-komponen untuk mendukung sistem tersebut semuanya ada di warna yang oranye dan coklat, dari fasilitas diagnostik, obat-obatan, fasilitas intervensi, fasilitas penanganan, pelayanan, rumah sakitnya, semua adalah economic driven. Bisa dibayangkan, perikemanusiaan dan economic driven. Dalam satu sistem kesehatan suatu negara, itu ada konteks lagi apakah akan berfokus kepada healthcare atau health industry. Apakah akan kedua-duanya? And when? Bila kedua-duanya. Next. Dengan konteks seperti itu, kemudian kita bertanya, seperti apa pendidikannya agar menghasilkan profesi-profesi yang mampu menjalankan harapan tadi. Next. Yang mulia para hakim konstitusi dan ibu bapak, di dunia ini apabila dibagi, maka secara umum akan ada minimal 6 rute pathway seseorang menjadi dokter, spesialis, subspesialis. Ini 6 rute yang secara generik. Next. Kalau kita lihat lebih detail, slide ini terlalu kecil, tetapi yang ingin saya sampaikan, ada list negara, kemudian ada list seberapa lama pendidikan itu ditempuh dari sarjana kedokteran, spesialis dan subspesialis, baris paling atas adalah tahun. Dari sekian jumlah negara yang ada di sana, negara maju maupun negara berkembang, tidak ada pendidikan dokter yang instan. Tidak ada. Semua membutuhkan waktu yang panjang untuk mendidik sesuai dengan ciri-ciri profesional. Pertanyaannya, mengapa harus panjang? Membutuhkan biaya yang luar biasa banyak. Membutuhkan sumber daya yang tidak terkira. Saya mohon izin untuk menjelaskan ini dengan mudah. Next. Ibu bapak, ini adalah cara mendiagnosis yang kebetulan metode ini dikembangkan oleh salah satu dokter senior, klinisi senior, dan saya sedikit membantu. Bila seorang pasien datang dengan keluhan nyeri di lutut dan kaku lututnya, mungkin orang awam akan dengan mudah paling artritis, paling rematik. Begitu kan? Padahal keluhan nyeri dan kaku di kedua sendi ada banyak possibility. Bagaimana kemudian menyingkirkan possibility itu? Itu adalah diagramnya. Dari mengumpulkan data-data keluhan yang lain, dari mengumpulkan tanda-tanda yang lain, dari kemudian melakukan berbagai pemeriksaan dan menyingkirkan, sampai kemudian
bisa ke diagnosis yang lebih tepat. Mungkin bisa membedakan itu rheumatoid arthritis, mohon maaf memakai istilah kedokteran, gout, pseudogout, LSE, mungkin tumor, mungkin metastase di tulang. Harus dibedakan untuk didiagnosis dan memberikan penanganan yang tepat. Ini hanya untuk satu keluhan, nyeri di lutut. Sementara keluhan yang harus ditangani apalagi seorang spesialis dan subspesialis bisa ratusan atau ribuan. Maka tidak mungkin dari segi knowledge pendidikannya yang akan menjadi pendidikan singkat. Next. Ini baru segi knowledge. Belum dari segi keterampilan melakukan skill acquisition. Ini ada tahapannya. Tahap yang paling mudah adalah fase kognitif, what. Tahap kedua, how. Tahap ketiga sampai otomatisasi. Nah, untuk sampai tahap otomatisasi ini satu skill perlu di-drill. Berulang-ulang. Dan mungkin mahal. Karena bisa jadi suatu keterampilan apapun baik kedokteran maupun tidak biasanya membutuhkan media untuk drilling. Itu adalah salah satu contoh gambar-gambarnya. Maka di mana-mana sekarang, karena tidak boleh langsung ke pasien, maka ada simulation center dari yang sederhana sampai yang canggih. Harapannya apa? Harapannya ada otomatisasi sehingga kalau dipanggil jam 2 malam, jam 3 malam, jam 5 dini hari, Sabtu, Minggu, sedang sakit, sedang kondangan, dia bisa memberikan konsultasi. Dia bisa datang dan melakukan tindakan itu. Maka itu butuh proses yang lama. Next. Knowledge, skill, dan ini paling sulit, attitude. Bila attitude yang diharapkan dari seorang dokter adalah hanya level terbawah paling kiri, yaitu knowledge, saya tahu saya tidak boleh aborsi. Saya tahu saya tidak boleh menghormati pasien, maka itu mudah sekali. Tapi yang diharapkan adalah sampai ujung ke atas yaitu characterization. Sehari-hari dia menghargai koleganya. Sehari-hari komunikasinya baik. Sehari-hari dia memperhatikan dalam prakteknya value dari pasien dan seterusnya. Profesionalisme ini ada dua cara, diajarkan atau diperoleh melalui interaksi sosial sehari-hari yang disebut role modeling. Dan role modeling yang baik sudah banyak ditelaah. Role model yang baik mempunyai berbagai ciri. Maka menjadi pendidik tidak bisa sepintas. Harus disiapkan. Next. Dengan konteks tadi, maka sebenarnya ada guideline. Terus apa yang perlu kita lakukan? Saya tidak ingin membaca satu persatu ini, tapi guideline ini sudah membedakan antara yang dulu dan sekarang, dari proses awal seleksi sampai dengan lulus, dan dari konten-konten yang dipilih, namun saya akan mendetailkan satu persatu yang saya anggap penting dan relevan dengan perkara ini. Next. Yang pertama, kejelasan outcome. Kalau lulus bisa apa, itu menjadi penting. Maka kalau kita membicarakan tentang kolegium, kita sedang membicarakan di sini. Standar kompetensi nasional harus jelas. Apanya yang harus jelas? Dokter harapannya adalah nanti kalau lulus doing the right thing. So what are the right things? Pasti akan ada list sekian lembar. Yang kedua, doing the thing right, maka harus skillful. Maka ada ratusan list skill yang dia harus kuasai. Dan yang terakhir, the right person doing it, maka dia harus punya attitude yang baik. Ini jelas dan harus ditentukan di awal. Penting sekali karena akan dirujuk secara nasional. Next.
Yang kedua adalah seleksi calon mahasiswa. Kalau dilihat pathway-nya tadi cukup panjang, mungkin kita sebagai orang tua akan berpikir ulang. Apakah andaikan anak saya pengen jadi dokter, lebih baik saya tantang duluan, benar nggak jadi dokter? Atau lebih baik memilih profesi lain karena pathway-nya panjang. Dan responsibility yang ada di pundaknya cukup panjang sehingga seleksi mestinya tidak main-main. Tidak hanya aspek kognitif, namun juga aspek non-kognitif dengan memakai instrumen yang tepat untuk mengukur. Next. Setelah outcome jelas, seleksi mahasiswa jelas, seleksi dan pengembangan staf, karena tadi bisa jadi role modeling, harus mentraining sedemikian rupa, ini juga harus dilakukan dengan terstruktur, berkesinambungan, karena pendidik akan memainkan peran-peran yang saya sebutkan di situ. Tidak hanya mencontohkan saja suatu keterampilan, tapi memerankan berbagai peran itu. Dan itu tidak mungkin tidak disiapkan dengan baik. Tidak mungkin kemudian tanpa pertimbangan sehingga siapapun asal sudah dokter spesialis bisa mendidik. Tidak. Next. Kurikulum. Setelah tadi ada standar yang bersifat nasional, maka di penyelenggara pendidikan harus mengolah kurikulum itu agar memenuhi beberapa kaidah kurikulum. Misalnya, standarnya jelas, responsif, interprofessional education ada culture atau budaya critical inquiry, kritis, dan kemudian akan lebih baik adalah personalized learning. Ini adalah salah satu alasan mengapa pendidikan dokter tidak pernah menjadi pendidikan yang massal. Kalaupun di benua Eropa pernah ada di tahun-tahun awal cukup massal, maka itu akan berguguran. Karena memang sengaja seperti itu. Karena tadi harus mempertimbangkan beberapa hal yang saya sebutkan di depan. Next. Yang berikutnya pembelajaran diperkuat dengan teknologi, dengan berbagai macam, maka kalau dulu, 3 dekade dulu, 4 dekade lalu, praktek boleh langsung ke pasien karena kita belum sadar bahwa itu tidak boleh. Sekarang dengan teknologi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk memastikan sebelum ke pasien nyata memang sudah siap. Sehingga kemudian mengurangi bias-bias dampak yang tidak diinginkan ke pasien. Next. Yang berikutnya adalah AI yang ini mungkin akan membantu di berbagai sisi yang bisa dimanfaatkan. Next. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan hasil pendidikan itu kemudian siap untuk kita lepas. Maka asesmennya harus betul. Kalau dulu kala mendidik, menguji, seperti saya, angkatan tahun 90, diuji sekali 30 menit, dapat A atau B atau A per B. Sekarang tidak. Assessment tidak hanya of learning, tapi for learning and as learning. Sehingga di sana dosen harus memberikan umpan balik yang kuat. Harus kemudian berbagai metode dikembangkan, dan itu sudah banyak sekali sehingga training-training terkait assessment juga diperlukan. Next. Saya kira kita paham sekali bahwa kita berharap lingkungan pendidikan menjadi lingkungan yang baik untuk berkembang. Dan lingkungan pendidikan di sini ada lingkungan yang bersifat hubungan antar orang, hubungan sosial, fisik, virtual maupun organisasional. Ini yang harus disiapkan oleh penyelenggara pendidikan. Next. Nomor 8. Tentu pendidikan nggak boleh jalan sendiri, harus berbarengan dengan pengembangan sains dan inovasi. Yang ini kemudian dibutuhkan berbagai sumber daya manusia yang juga handal di sana. Next. Sementara ini potret kondisi pendidikan kedokteran pada akhir tahun lalu, berapa jumlah yang ada di Indonesia, jumlah prodi sarjana, spesialis, subspesialis, berapa kelulusan yang dihasilkan dan seterusnya. Next.
Berikutnya saya akan sedikit membahas dengan satu slide tentang continuing professional development. Next. Ibu Bapak kalau tadi lulus, itu minimal kalau spesialis, itu adalah dalam tahap consciously competent, sadar saya bisa. Tapi akan banyak hal, keterampilan yang harusnya sampai unconsciously competent. Anytime diminta datang ke rumah sakit untuk emergency, anytime bisa dilakukan. Unconsciously competent. Nah, untuk menjaga consciously competent menuju ke unconsciously competent ke unconsciously competent dan menjaga unconsciously competent ini tetap, maka harus belajar. Karena pada saat tidak belajar akan bisa jatuh pada unconsciously incompetent. Maka dari itu pendidikan kedokteran kesehatan selalu bahkan setelah lulus ada banyak berbagai pelatihan, workshop untuk hal-hal baru, penguasaan teknologi baru, karena bahkan obat yang direkomendasikan 5 tahun lalu mungkin tahun ini sudah nggak boleh dilakukan. Tindakan yang dulu menjadi best option mungkin sekarang sudah tidak boleh. Next. Nah sekarang kita lihat sebenarnya siapa aktor kunci dari tahapan-tahapan tadi. Saya mohon izin ini kecil sekali tapi saya ingin menyampaikan bahwa sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bila saya membagi pra-pendidikan, fase pendidikan, pasca pendidikan, pra-pendidikan tadi harus ada standarnya, standar ini oleh kolegium, independen di bawah Rumah Besar Organisasi Profesi. Fase pendidikan, pelaksanaan pendidikannya itu ada penyelenggaranya FK, tempatnya bisa di rumah sakit dan FK. FK di bawah Kementerian Pendidikan, rumah sakit di bawah Kemenkes, mungkin ada juga pemerintah daerah, kemudian juga rumah sakit PTN ada di bawah Kementerian Pendidikan. Penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium, yang ini independen di bawah organisasi profesi, penerbitan sertifikat profesi atau dulu ijazah dan sertifikat profesi itu berfungsi sama juga seumur hidup. Ini perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Pasca pendidikan perlu registrasi sehingga negara ini tahu siapa sebenarnya list orang-orang yang boleh praktek, yang berhak mempunyai kewenangan itu KKI, yang tadi menjaga tentang profesi, standar profesi ini bertanggung jawab langsung ke Presiden. SIP, Dinas Kesehatan, dengan rekomendasi dari organisasi profesi Dinas Kesehatan, ini ada dengan Kemenkes. CPD, Continuing Professional Development, tadi organisasi profesi. Penegakan etik dan disiplin profesi, di dalam organisasi profesi ada organ yang menangani etik dan disiplin profesi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 ini kita lihat bahwa ini ada beberapa aktor penting yang bersama-sama untuk menjalankan dan menjaga kualitas yang tadi saya sebutkan. Sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kita lihat standar kompetensi oleh kolegium. Disebutkan independen merupakan kelengkapan konsil bertanggung jawab kepresiden melalui Menteri Kesehatan. Pelaksanaan pendidikan dokter spesialis, penyelenggaraan fakultas kedokteran dan rumah sakit. Kalau tadi fakultas kedokteran. Tempat pendidikannya, rumah sakit bisa, fakultas kedokteran bisa, sehingga di sana fakultas kedokteran di bawah Kementerian Pendidikan, rumah sakit di bawah Kemenkes. Tempat pendidikannya tadi ada di bawah Kemenkes, Pemda maupun Kementerian Pendidikan. Penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium, sekali lagi kolegium ini bagian dari konsil dan itu pertanggungjawaban konsil ke Presiden melalui Menteri Kesehatan. Penerbitan sertifikat profesi perguruan tinggi, kalau dalam undang-undang penyelenggara pendidikan juga boleh, maka ada possibility bahwa penerbitan sertifikat profesi ini kalau dulu hanya Kementerian Pendidikan, mungkin oleh undang-undang ini menjadi ada kementerian yang lain. Registrasi konsil yang bertanggung jawab ke Presiden melalui Menteri Kesehatan, SIP, Pemda Kabupaten atau Kota, dan dalam kondisi tertentu Menteri dapat menerbitkan SIP. Ini di bawah Pemda Kemenkes, CPD, pemerintah pusat
dan lembaga pelatihan terakreditasi oleh pemerintah pusat di bawah Kemenkes, penegakan etik dan disiplin profesi, Menteri membentuk majelis di bidang disiplin profesi Kemenkes. Kita lihat dari hulu ke hilir, ada pergeseran yang luar biasa besar, dari hulu ke hilir. Berbeda dengan yang sebelumnya. Next. Saya mohon izin, walaupun tadi pembicara sebelumnya telah menyampaikan dengan detail, apakah kolegium di berbagai negara berada di bawah Ministry of Health? Umumnya tidak. Saya mengambil contoh dari berbagai negara, tadi sudah disampaikan juga. Mengapa tidak? Pertanyaannya, mengapa tidak? Karena ada potensi bahaya bila kolegium berada di bawah Kementerian Kesehatan. Satu, konflik kepentingan dan politisasi standar. Turunnya independensi ilmiah. Mengikis prinsip self-regulation. Due process dan keadilan disiplin melemah. Kepercayaan publik dan rekognisi internasional bisa menurun. Inovasi dan respon kurikulum bisa terhambat. Risiko monokultur kebijakan. Hilangnya check and balance. Next. Dengan dua sistem pendidikan tadi, ada yang mengatakan, it's good because it's multi-entry, but menurut saya tidak. Karena ada bahaya fragmentasi, standar dan kualitas. Ada tumpang tindih kewenangan yang tidak perlu. Ada kebingungan publik. Pengakuan dan mobilitas internasional mungkin terganggu. Bisa terjadi duplikasi biaya dan SDM unnecessary. Dan sulit menyelaraskan pendidikan pelayanan riset. Agenda riset dan guideline terbelah. Dan yang cukup menyedihkan, di grassroots terjadi kompetisi. Padahal seharusnya produksi yang dibutuhkan adalah untuk negara, bukan untuk suatu kepentingan aktor. Next. Nah, dari konteks pemaparan dari perspektif pendidikan, kedokteran, dan kesehatan tadi, saya mohon izin untuk menyampaikan pandangan terkait 3 perkara di siang hari ini. Perkara nomor 1, perkara yang pertama nomor 111 intinya adalah terkait kolegium dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan. Perkara nomor 156 terkait dengan penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perkara nomor 182 ini cukup banyak, namun saya mencoba membaca ini terkait dengan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pengelolaan kecukupan SKP, rekomendasi SIP, keanggotaan konsil, kolegium, standarisasi profesi tenaga medis, pidana bagi yang mempekerjakan nakes malmet tanpa SIP, dan pencabutan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Next. Perkara pertama, kolegium. Idealnya independen, bebas dari intervensi, tekanan, intimidasi politik dan kekuasaan, melakukan perannya berbasis pada bukti ilmiah. Di Undang-Undang 17 2023, kolegium merupakan kelengkapan konsil, sementara konsil kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Hal ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Pasal 451 Undang-Undang 17 tahun 2023 telah menyediakan kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi tanpa evaluasi yang sistematis. Menisbikan peran besar yang telah dilakukan kolegium selama ini. Hal ini dapat menimbulkan risiko strategis terhadap mutu pendidikan dan pelayanan saat ini dan ke depan. Next. Berikutnya adalah terkait penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkait dengan perkara nomor 156. Seperti paparan saya tadi, dalam menjalankan tugasnya dokter dipandu oleh sumpah.
membaktikan hidup demi kepentingan kemanusiaan dan tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Ilmu kedokteran sering berhubungan dengan probabilitas, bukan kepastian. Sementara setiap pasien ini, setiap kita yang ada di ruangan ini sangat unik, sangat tidak sama. Tubuh kita bisa memberikan respon yang berbeda-beda terhadap treatment yang sama berdasarkan diagnosis yang sama. Sangat tidak tepat dan tidak adil bila dalam proses pelaksanaan profesi memberikan hasil yang tidak sesuai harapan pasien kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana malpraktek. Sehingga review dari peer group sesama dokter untuk memastikan apakah ada pelanggaran etika, standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional harus dilakukan sebelum dikenai baik perdata dan atau pidana. Next. Yang berikutnya terkait perkara nomor 182 dalam hal pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pengelolaan kecukupan SKP. Seperti yang saya sampaikan, CPD adalah keniscayaan. CPD wajib dilakukan oleh semua dokter. Pengambil alihan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari organisasi atau ikatan profesi ke pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat seperti diatur dalam pasal 258 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menurut kami tidak tepat. Organisasi profesi atau ikatan profesi sebagai union justru berkewajiban untuk menjaga welfare membernya. Salah satu welfare itu adalah memfasilitasi peningkatan kompetensi anggotanya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan. Namun, ada catatan. Yang perlu ditingkatkan sebenarnya adalah aksesibilitas untuk tenaga medis dari Sabang sampai Merauke, urban dan rural. Standarisasi pelaksanaan CPD, kualitas isi dan metode pembelajaran, terutama yang berfokus pada kemampuan hard skill, keterbukaan pengelolaan dana, dan keterbukaan pemberian SKP. Next. Yang berikutnya adalah terkait dengan rekomendasi SIP. Para hakim konstitusi yang kami hormati, sepemahaman saya, kepengurusan organisasi profesi telah mapan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengorganisasiannya. Tentu ada sisi positif, pemberian rekomendasi SIP oleh organisasi profesi. Karena mempunyai pengurusan sampai tingkat yang kecil, tidak hanya di pusat. Misalnya ada kesejahteraan yang terjalin dengan anggota baru. Dengan mengetahui ada anggota baru di daerah tersebut, organisasi profesi atau ikatan profesi dapat melakukan pembinaan pelaksanaan kode etik dan standar profesi. Yang perlu dicegah adalah penyalahgunaan. Next. Keanggotaan konsil dan kolegium sudah saya sebutkan, jadi mohon izin untuk memfokuskan pada keanggotaan konsil. Keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia yang berada di bawah kementerian dapat menjadi tidak independen dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Mungkin dapat menjadi alat untuk tujuan yang tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan ketahanan kesehatan Indonesia. Konsil berdiri secara mandiri sebagai lembaga non-struktural, bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, seperti halnya Konsil Kedokteran Indonesia. Keanggotaan konsil mungkin lebih tepat mewakili unsur dari ikatan atau organisasi profesi tenaga medis dan profesi tenaga kesehatan, bukan individual. Karena akan menjadi lebih representatif dan lebih akuntabel karena anggotanya bisa mempertanyakan apa yang telah diperjuangkan dan dilakukan di sana. Next. Standarisasi profesi tenaga medis berdasarkan pasal 291 ayat 2 standar profesi disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Bila penyusunan standar profesi menjadi tidak independen sepihak,
tidak sesuai dengan best practice yang berbasis bukti dan tidak sesuai dengan profesi itu sendiri, maka akan mencederai dari apa yang dibutuhkan untuk pengembangan dan kemandirian profesi itu. Penyusunan standar profesi seharusnya melibatkan berbagai pihak secara bermakna. Next. Pidana bagi yang mempekerjakan nakes dan nadmet tanpa SIP. Sanksi pidana dapat mendorong orang menjadi patuh terhadap peraturan sesuai dengan teori behaviorisme. Dan untuk mencegah orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kewenangan untuk praktek atau melakukan praktek. Namun perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh dan terus-menerus. Dan bahkan dibuat sistem reminder, warning, berulang, yang mudah diakses setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dan institusi yang mempekerjakan, sehingga dapat dicegah untuk yang semua praktek mempunyai SIP dan diurus sebelum SIP habis untuk menghindari pidana tersebut yang tidak perlu. Next. Next. Ibu Bapak, saya meyakini kita semua ada di ruangan ini dalam rangka dengan peran kita masing-masing, kita ingin berkontribusi sesedikit apapun untuk mewujudkan apa yang ditulis dan diamanahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H, bahwa hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ini menjadi hak kita. Saya akan menutup dengan slide ini. Dokter berasal dari kata docere, to teach. Future of good medical practice depend on good teaching now and in the futures. Siapa yang harus menjaga profesi kedokteran kesehatan? Dan kita semua. Bila kita salah untuk mengambil langkah, bisa jadi kita akan menjadi bagian yang terkena dampak negatif pada saat kita sakit. Pada saat orang-orang yang kita cintai sakit. Dan saat dampak itu ada, maka tentu menjadi tidak mudah untuk membalikkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang mulia dan yang terhormat, para hakim Mahkamah Konstitusi, untuk membuat keputusan yang bijak yang kita harapkan bersama. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.